aku menyusuri jalan di kawasan perumahan elit yang mulai sepi karena kebetulan hujan gerimis. Di tengah perjalanan, aku melihat perempuan setengah baya berdiri di bawah pohon di pinggir jalan. Aku merasa kasihan, lalu aku menghentikan mobil dan menghampirinya. Aku bertanya, "Ibu sedang menunggu apa?" Dia memandangku agak curiga, tapi kemudian tersenyum. Dalam hati aku memuji, manis juga ibu ini. Walaupun umurnya kelihatannya di atasku, sekitar 34-36 tahun, kalau digambarkan seperti artis Misha Arsita, dan saat itu perutnya agak membuncit kecil kelihatan sedang hamil. Muda. Kalau kemanukan, naik angkot, apa ya dik? Wah, jam segini sudah habis bu angkotnya. Gimana kalau saya antar? Dia kelihatan gembira. Apa tidak merepotkan? Kebetulan, rumah saya juga satu arah dari sini. Mari naik. Setelah dia ikut mobilku, ibu itu bercerita bahwa dia berasal dari Jawa Tengah. Dia sedang mencari suaminya yang kebetulan baru 2 minggu kerja sebagai sopir bis jurusan Semarang, Surabaya. Keperluannya ke sini hendak mengabarkan kalau anaknya yang pertama, yang berumur 15 tahun, kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Sehingga butuh uang untuk perawatan anaknya. Kebetulan, alamat yang ditulis oleh suaminya tidak ada nomor teleponnya. Sesampainya di alamat yang dituju kami berhenti. Setelah di depan rumah, ketika akan mengetuk pintu ternyata pintunya masih digembok. Lalu kami bertanya pada tetangga sebelah yang kebetulan satu profesi. Suami, ibu paling cepat 2 hari lagi pulangnya. Baru saja sore tadi, bisnya berangkat ke Semarang. Kebetulan, kami satu PO. Kemudian, kami permisi pergi. Kelihatan, di dalam mobil, dia sedih sekali. "Terus sekarang ibu mau kemana?" tanyaku. "Sebenarnya saya pengen pulang. Tapi, pasti saya nanti dimarahi mertua saya kalau pulang dengan tangan kosong. Lagian, uang saya juga sudah nggak cukup untuk pulang. Begini saja, ibu kan rumahnya jauh, capek kan baru nyampe, terus pulang lagi. Apalagi kelihatannya ibu sedang hamil. Berapa bulan? 4 bulan ini? Terus, saya harus gimana? Dalam 2 hari ini ibu tinggal saja di rumah saya. Kan nggak jauh dari Manukan. Nanti setelah 2 hari, ibu saya antar ke sini lagi. Gimana? Ya terserah adik saja. Yang penting saya bisa istirahat malam ini." "Oh ya, boleh kenalan nama ibu siapa dan usianya sekarang berapa?" "Panggil saja aku, Mbak Menik. Dan sekarang, aku 35 tahun. Malam itu, dia kusuruh tidur di kamar samping yang biasanya dipakai untuk kamar tamu yang mau menginap. Rumahku terdiri dari 3 kamar. Kamar depan, kupakai sendiri, dan istriku. Sedang yang belakang untuk anakku yang pertama. Malam itu, aku tidur nyenyak sekali. Kebetulan malam Sabtu. Dan di kantorku, hanya berlaku 5 hari kerja. Jadi, Sabtu dan Minggu aku libur. Sebenarnya aku ingin pergi ke Malang. Tapi karena ada tamu, kutangguhkan kepergianku minggu depan. Sekitar jam 8 pagi aku bangun. Kulihat, sudah ada kopi yang sudah agak dingin di meja makan, serta beberapa kue di piring. Mungkinkah ibu itu yang menyajikan semua ini? Lalu setelah kuteguk kopi itu, aku bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka dan kencing. Karena agak ngantuk, aku kurang mengawasi apa yang terjadi. Saat aku selesai kencing, aku tidak sadar kalau di bathtub, Mbak Menik sedang berendam di dalamnya. Matanya melotot melihatku yang menjulur bebas. Ketika aku membalik ke samping, aku kaget dan sempat tertegun melihat tubuh Mbak Menik. Tubuh yang kuning langsat dan mulus itu terlihat mengkilat karena basah oleh air dan dadanya. Wow, besar juga ternyata. 36 bit. Pasti empunya gila, tak sadarku lupa kalau belum mengancingkan celana. Dan Mbak Menik sempat tertegun melihat kejantananku yang lumayan besar. Panjangnya 17 cm. Tapi kemudian, itunya, kata Mbak Menik sambil menutup dadanya dengan tangan serta mengapitkan kakinya. Aku baru sadar, lalu buru-buru keluar. Di kamar aku masih membayangkan keindahan tubuh Mbak Menik. Andai saja aku bisa menikmati tubuh itu.
Aku malah berpikiran ngeres, karena memang sudah lama aku tidak mendapat jatah dari istri. Ditambah lagi situasi di rumah itu hanya kami berdua. Lalu timbul niat selingkuh untuk mengintip lagi ke kamar mandi. Ternyata dia sudah keluar, lalu ku cari ke kamarnya. Saat di depan pintu samar-samar, aku mendengar ada suara rintihan dari dalam kamar samping. Kebetulan nako jendela kamar itu terbuka, lalu kusibakan tirainya perlahan lehen. Sungguh pemandangan. Kulihat Mbak Menik sedang berbaring di ranjang jerit, sambil tangannya mendekap erat punggungku. Kurasakan ada cairan hangat yang membasahi ku yang sedang di dalamnya. Dia mengalami yang pertama, aku kemudian menarikku. Darinya, aku belum mendapat, tanganku menggapainya perutnya yang membuncit. Akhirnya aku merasa sampai, dan ternyata dia juga mendapatkan lagi. Ku menyemprot di dalamnya, bersamaan dengannya. Yang keluar lagi, kemudian kami ambruk bersamaan di ranjang. Aku berbaring, di sebelah kulihat Mbak Menik dengan wajah penuh keringat tersenyum puas kepadaku. "Mbak, capek katanya. "Mbak, setelah istirahat, bolehkah saya minta lagi?" tanyaku. "Sebenarnya saya juga masih pengin, tapi kita sarapan dulu, kemudian kita lanjutkan lagi." Akhirnya, selama 2 hari Sabtu dan Minggu aku tidak keluar rumah. Menikmati tubuh montok Mbak Menik yang sedang hamil 4 bulan. Berbagai gaya kupraktekkan dengannya, dan kulakukan di kamar mandi, di dapur, dan di meja makan, bahkan sempat di halaman belakang, karena rumahku dikelilingi tembok. Pada istriku kutelepon, kalau aku ada tugas luar kota selama 2 hari, pulangnya hari Senin. Mbak Menik bilang, selama 2 hari itu, dia betul-betul merasakan yang sesungguhnya tidak seperti saat dia dengan suaminya yang asal. Dan dia berjanji, kalau sedang mengunjungi suaminya, dia akan menyempatkan meneleponku untuk minta jatah dariku. Minggu malam kuantarkan dia ke kos suaminya, tapi hanya sampai ujung gang dan tidak lupa, ku beri dia sedikit uang, sebagai bantuanku pada anaknya yang sedang di rumah sakit. Begitulah seterusnya. Bila ia ke Surabaya menemui suaminya, dia menghubungiku lewat telepon di kantor, dan aku menemuinya di terminal. Kami melakukan di hotel, suatu pengalaman yang sangat nikmat.